Ya, semangat pagi semuanya. Semangat, semangat, semangat. Perkenalkan, saya Fandi Anwar dari Store SPG ya. Di sini saya ingin menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan leadership. Leadership itu sendiri proses mempengaruhi aktivitas seseorang atau kelompok untuk mencapai suatu tujuan dalam suatu situasi tertentu. Gitu. Jadi sangat penting ya leadership itu karena kita jadi bertanggung jawab terhadap pekerjaan tersebut sehingga perlu mempengaruhi tim untuk mencapai suatu tujuan. Nah, leadership sendiri ada levelnya ya. Di antaranya dari yang paling bawah itu ada right. Right ialah orang mengikuti karena mereka harus melakukan hal tersebut. Dan di atasnya itu ada relationship, ialah orang mengikuti karena mereka ingin melakukan hal tersebut. Dan di atasnya lagi ada result. Result adalah orang mengikuti karena apa yang telah Anda lakukan untuk perusahaan. Biasanya ini udah loyal ya orang-orang tersebut ya. Dan reproduction di atasnya adalah orang mengikuti karena apa yang Anda lakukan untuk mereka. Jadi reproduction ini orang-orang yang sudah bisa menghasilkan ya. Jadi orang bakal mengikuti. Dan yang paling tinggi itu adalah respect. Orang akan mengikuti kita karena siapa kita dan apa yang kita representasikan gitu. Nah, dilanjut ya. Nah, di dalam leadership ini pasti kita mempunyai bakal menemui atau mempunyai tantangan ya. Dimanapun berada pasti bakal ada tantangan tersebut. Dan di antara lain saya jelaskan itu yang pertama ada tantangan tekanan ya. Tantangan tekanan itu apa sih? Tantangan tekanan itu ketika Anda mendapat tekanan dari berbagai posisi, belajarlah untuk memimpin terlepas berbagai batasan yang diberikan orang lain kepada Anda. Gitu ya. Nah, untuk mengurangi tantangan tekanan tersebut, ini ada tips-tipsnya ya. Yang pertama sih, nikmati aja peran Anda. Misalnya peran Anda sebagai manajer, yaitu dinikmati. Jangan dibuat beban. Kalau dibuat beban ya makin tertekan kitanya. Terus gali ekspektasi dari orang lain, orang sekitar yang baik itu kita gali, yang baik kita ambil. Dan yang paling penting itu tahu di mana posisi Anda dan bangun kepercayaannya. Ya. Jadi bangun kepercayaan tim bahwa Anda itu leader bisa. Jadi tantangan tekanan sendiri itu pasti akan berkurang kalau Anda yakin. Ya. Dan yang kedua itu tantangan menjadi pemimpin yang tidak efektif ya. Jadi menjadi seorang leader itu harusnya kita mampu memberikan nilai tambah kepada atasan kita ya, atasannya. Jadi jika kita nggak mampu memberi nilai tambah ya kita itu jadinya pemimpin yang tidak efektif ya. Benar ya semuanya. Nah, pemimpin tidak efektif itu kayak gimana sih? Ya, yang pertama itu pemimpin yang nggak percaya diri ya. Jadi dia pada diri sendiri aja udah nggak percaya ya. Gue nggak yakin nih nggak bisa. Saya nggak yakin nggak bisa. Ya itu pemimpin yang tidak efektif ya. Dan yang selanjutnya itu pemimpin yang tanpa visi ya. Dia tujuannya aja nggak ada ya, visi. Jadi bingungin. Jadi ikut ikut alur aja tanpa
adanya visi dan misi ya. Terus pemimpin yang tidak kompeten. Pemimpin yang tidak kompeten kayak gimana sih? Itu yang tidak menguasai bidangnya ya. Jadi dia pemimpin yang tidak menguasai bidang. Dan yang selanjutnya itu pemimpin yang egois ya. Yang egois itu contohnya ya pemimpin yang hanya bisanya menyuruh-nyuruh tanpa menjelaskan atau membimbing. Jadi diktator ya jatuhnya ya gitu. Terus yang terakhir itu pemimpin yang tidak konsisten ya. Yang tidak konsisten itu pemimpin yang contohnya misalkan kita menyuruh anak-anak masuk jam 7, jangan sampai telat. Dan kita sendiri yang melanggarnya gitu. Di atas jam 7 kita baru datang. Nah, itu pemimpin yang tidak konsisten. Dan lanjut itu ada tantangan pengaruh ya. Tantangan pengaruh itu memimpin orang lain di luar posisi Anda tidak mudah ya. Kenapa tidak mudah? Karena orang akan mengikuti Anda karena Anda itu dikenal, pemimpin yang dikenal. Orang akan mengikuti Anda karena mereka percaya pada Anda. Orang akan mengikuti Anda karena Anda pemimpin yang dihormati dan pemimpin yang dapat didekati dan dikagumi. Dan untuk pemimpin yang dikenal itu contohnya jadi ibarat kata kita semakin tidak mengenal orang tersebut ya semakin terbatas untuk kita mempengaruhi orang tersebut gitu. Jadi makanya kita harus dikenal lebih dalam. Kalau kita kenal dalam lama punya chemistry ya pasti kita mempengaruhi orang tersebut tidak terbatas ya, sangat mudah ya. Karena kita sudah kenal lebih dalam orang tersebut. Dan contoh lagi pemimpin yang dapat didekati dan dikagumi itu bersikaplah konsisten, bisa memahami Anda. Kalau Anda konsisten yang saya jelaskan tadi ya, masuk jam 7, Anda datang lebih awal. Nah, orang lain juga melihat Anda itu konsisten ya, jadi tidak meremehkan. Dan pasti Anda akan didekati dan dikagumi gitu sih. Nah, ini kita ada mitos ya tentang leadership itu sendiri ya. Yang pertama itu ada saya tidak bisa memimpin jika saya tidak berada di posisi teratas. Ini mitos ya, nggak benar ya. Dan yang kedua itu saat posisi saya tinggi barulah saya akan belajar untuk memimpin. Ya ini mitos juga ya. Masa kita mau belajar kalau kita sudah jadi pimpinan? Karena semua itu butuh proses ya. Dan yang ketiga itu jika posisi saya tinggi, orang pasti mengikuti saya. Ini sih ya mitos atau tidak benar ya. Karena orang melihat Anda itu dari skill, kemampuan Anda ya. Kalau walaupun posisi Anda di bawah ya, kalau kemampuan Anda ada, pasti orang akan mengikuti Anda gitu sih. Dan yang keempat yang terakhir itu saat saya di posisi tertinggi, saya tidak akan dibatasi lagi. Ya ini nggak bisa ya kalau leader seperti ini ya. Karena kalau dia tanpa dibatasi, takutnya dia melenceng ya. Jadi itu mitos ya. Mitos atau tidak benar ya. Ya dilanjut aja materinya. Dan saya punya apa ya? Perkataan seperti ini. A boss say go. A leader say let's go. Dari dua kata tersebut terlihat jelas ya kalau
pemimpin atau bos ya. Bos itu hanya bisa untuk menyuruh. Go, ayo. Berbeda jelas dengan leader ya. Leader itu berkata let's go. Ayo pergi. Kalau bos pergi. Kalau leader ayo pergi. Jadi perbedaannya terlihat jelas ya. Jelasnya di mana? Kalau leader itu mengajak jadi leader tersebut ikut turut andil. Kalau bos ya seakan dia hanya menyuruh saja gitu sih. Kita lanjut di pembahasan situational leadership theory ya. Apa sih situational leadership theory itu? Jadi leadership itu harus punya style ya, gaya ya. Karena orang yang kita hadapi berbeda. Dan leadership style itu adalah keberhasilan pemimpin tergantung bagaimana mengelola tim. Dan setiap orang mempunyai karakter, situasi, dan kemampuan yang berbeda. Gaya kepemimpinan sangat mempengaruhi keberhasilan pemimpin dalam mengelola tim. Nah, di situational leadership itu modelnya ada dua ya. Directive behavior. Apa sih directive behavior itu? Seberapa jauh pemimpin mengarahkan, menyatakan atau menyampaikan sesuatu secara langsung ya dan jelas. 5W 1H ya. Who, what, when, where, how, dan why. Dan satu lagi itu supportive behavior. Seberapa jauh pemimpin mendengarkan, memberikan dukungan dan dorongan, memfasilitasi pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Nah, situational leadership itu dibagi menjadi 4 ya. Untuk yang pertama itu telling. Telling itu biasanya untuk kru baru ya. Jadi kita harus memberikan banyak arahan daripada dukungan. Jadi dukungannya masih low. Soalnya dia masih baru, jadi kita harus banyakin arahan. Pemimpin membatasi peran bawahan dan memberitahu mereka tentang apa, bagaimana, bila mana, dan di mana melakukan pekerjaan ini. Komunikasinya masih bersifat satu arah ya, jadi dari pemimpin ke kru tersebut. Pemecahan masalah dan keputusan masih dibuat oleh pemimpin. Untuk yang kedua itu selling. Selling ini kru yang sudah mempunyai level ya, tapi masih kita beri arahan yang tinggi ya. Nah, untuk selling ini supportnya kita tambahkan ya. Jadi pemimpin itu membuat keputusan dan berusaha menjual gagasan keputusannya kepada bawahan. Pemimpin mulai membuka komunikasi dua arah ya, tanya jawab. Apa yang Anda bisa, apa yang kesulitannya. Jadi untuk pemecahan masalah dan pengambilan keputusan tetap dalam kendali pemimpin untuk selling ini ya. Nah, untuk selanjutnya participating itu yang ditinggikan adalah supportnya ya. Supportnya udah mulai besar. Nah, arahannya sudah menurun ya, karena ini untuk kru yang sudah mulai tinggi ya, udah mempunyai kemampuan lah. Jadi kita hanya fokus pengontrolan, bergeser ke pengikut. Pemimpin mendengarkan secara aktif, dan pemimpin itu mengikut sertakan bawahan dan pemecahan masalah dan pembuat keputusan gitu. Dan untuk yang terakhir itu delegating. Delegating itu supportnya udah menurun ya, sama arahannya udah menurun karena dia udah sekelas supervisor ya, udah level 8 lah. Jadi pemimpin dan bawahan mendiskusikan batasan suatu masalah sehingga tercapai kesepakatan.
Untuk pembuatan keputusan didelegasikan kepada bawahan. Itu ya. Dan situational leadership itu sendiri, setiap situasi yang dihadapi pemimpin mengandung keunikan masing-masing. Jadi kita harus menerapkan gaya yang berbeda dalam situasi yang beda gitu. Jangan disamaratakan atau saklek dengan kayak kepemimpinan yang itu aja. Jadi misalnya ada hal lain, kita harus mengubah gaya kepemimpinan kita agar berjalan seiringan ya. Untuk pembahasan materi hari ini saya rasa cukup ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih.